Shalom, selamat pagi saudara. Saat teduh pagi hari ini adalah obat yang manjur adalah hati yang gembira. Wow, mau sembuh? Anda yang mengalami sakit penyakit, frustrasi, sudah kehilangan pengharapan, mau sembuh apa enggak? Kalau mau sembuh, hari ini Tuhan mau memberikan satu kesembuhan ilahi bagi kita semua. Amin. Buka kitabnya saudara di Amsal 17, ayat yang ke-22. Kita familiar banget sama firman Tuhan ini. Hati yang gembira, ayo baca sama-sama yang kuat ya. 3, 2, 1. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kalau mau sembuh, kalau mau pulih, hati yang gembira. Nah, hati yang gembira itu seperti apa? Bu, frustrasi bu, keadaan susah bu. Mau sembuh apa enggak? Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan Kathy yang ngomong. Kalau mau percaya Tuhan, harus sepakat apa kata Tuhan. Ya, hati yang gembira itu apa? Pengertian yang pertama, itu seperti ini. Sukacita yang timbul karena kita masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya jangan tidak berdoa. Jangan membiarkan diri kita kehilangan damai sejahtera. Iblis itu suka mencuri damai. Iblis itu suka mencuri ketenangan, termasuk mencuri kesehatan. Jadi orang sakit itu, salah satunya, apalagi yang namanya kelemahan tubuh, itu penyebabnya apa? Kehilangan damai sejahtera. Makanya overthinking, ya, takut terus-menerus, kecewa, terus kemudian apa? Bingung, frustrasi. Semua itu tuh menyebabkan apa? Toh? Kelemahan tubuh, hilang sukacita. Makanya overthinking, terus susah tidur. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan ilahi turun atas setiap kita. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan kan tiba-tiba kita dari damai sejahtera gitu kan ya. Kita seperti direfill ulang sama Tuhan. Kita seperti ada fresh anointing. Ada satu pengurapan yang membuat kita bisa bersuka cita, bisa tersenyum, bisa mengucap syukur. Nah, itu karena kita masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya jangan tidak berdoa dalam keadaan apapun, baik di gunung maupun di lembah. Kita berhasil atau kita gagal, kita punya atau nggak punya sama sekali, kita sehat atau kita sakit, tetap nyembah Tuhan. Doa pujian penyembahan, merenungkan firman Tuhan itu tidak dipengaruhi sama situasi. Kalau kita tidak membiasakan diri masuk dalam hadirat Tuhan, kita gampang diserang. Mengapa banyak orang stres hari-hari ini? Saya tahu orang stres itu berdoa. Orang berdoa aja bisa stres, apalagi enggak. Tetapi saya mau kasih tahu, orang-orang yang enggak mau berdoa, gampang stres. Makanya begitu stres, engkau baru mulai doa, susah enggak buat pulih? Nah, jangan nunggu stres baru memulai doa, susah bangkitnya. Jangan nunggu ancuran dulu. Tiap hari, bangun doa, pujian penyembahan, renungkan firman. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada roh sukacita. Nah, di dalam hadirat Tuhan itu pasti ada ketenangan. Makanya ada pujian penyembahan yang membangkitkan. Praise and worship itu powerful. Waktu kita dalam kondisi masuk dalam peperangan rohani, kita itu kan bergumul hari-hari ini ya. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk kesehatan, untuk keuangan, apa saja. Tuhan lagi membawa kita semua masuk dalam peperangan rohani. Waktu kita masuk dalam peperangan rohani, kalau hatimu tidak sukacita, yang ada kita akan overthinking terus. Kenapa orang mengalami kelemahan tubuh? Overthinking. Kenapa orang mengalami stres hari-hari ini? Overthinking salah satunya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Yesus,
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Nah, waktu nyanyi seperti ini, hati kita jadi tenang. Hati kita tuh jadi tentram. Makanya obat yang manjur itu adalah apa tadi tuh? Masuk dalam hadirat Tuhan yang menimbulkan sukacita. Nah, hati yang gembira pengertian yang kedua itu apa? Mengalirkan air kehidupan. Nah, ini loh firman Tuhan. Baca tiap hari. Ini firman Tuhan itu tuntunan. Ini adalah isi hati Tuhan. Ini isi pikirannya Tuhan. Jadi waktu kita stuck, pikiran kita ruwet, kita nggak tahu pengharapan, kita punya penyakit nggak sembuh-sembuh. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita baca firman Tuhan, mengalir air kehidupan. Nah, kita tiba-tiba jadi ngerti. Oh, ini rasanya. Oh, Tuhan lagi pengen ngomong kayak begini. Oh, rupanya Tuhan lagi menuntun aku seperti ini. Nah, ya, firman Tuhan harus dibaca. Jangan tunggu stres. Jangan tunggu semuanya ancur-ancuran. Ya, sukacita itu tuh harus tiap hari. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, harus sukacita. Jangan berdoa dengan tidak sukacita. Coba ya, bandingkan. Waktu masuk dalam hadirat Tuhan tidak selalu ditandai dengan nangis. Banyak orang nangis itu bukan karena hadirat Tuhan. Karena apa toh? Sedih, kecewa, merasa disakiti. Loh, itu namanya enggak karena hadirat Tuhan. Kita nangis itu karena apa toh? Karena kebaikan Tuhan. Karena enggak tahan sama hadirat Tuhan. Jadi kalau engkau enggak nangis, ya bukan berarti hadirat Tuhan enggak turun. Tapi tiba-tiba engkau merasakan adanya satu keteduhan, adanya rasa aman, mengalir air kehidupan. Tiba-tiba engkau mendengar firman Tuhan. Tiba-tiba engkau mendengarkan suara Tuhan, itu air kehidupan. Ya, hati yang gembira pengertian yang ketiga itu apa? Memulihkan tubuh, jiwa, dan roh. Jangan ada kematian di tiga hal ini. Kalaupun tubuhmu sakit, jiwa sama rohmu harus sehat. Jiwa kita ini harus senantiasa penuh dengan sukacita. Makanya yang namanya roh harus dikasih nutrisi. Nutrisinya apa, saudara? Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Itu nutrisi paling luar biasa buat kesehatan roh. Roh itu harus dikasih makanan terus. Jangan berdoa kalau kondisinya lagi nggak baik, baru doa. Kalau kondisinya lagi ancur-ancuran, baru berpuasa. Dalam keadaan kita di gunung atau di lembah, kita kacau atau kita baik, dalam keadaan sehat atau sakit, tetap tiap hari tetapkan dirimu. Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, renungkan. Bikin catatan tiap hari. Tuhan kasih pesan Tuhan apa? Baca terus. Waktu kita masuk dalam peperangan rohani, kita itu tuh lagi mendengarkan suara Tuhan. Tuhan lagi memberikan pengurapan atas setiap kita. Tahu nggak saudara bahwa kita semua tuh lagi dibawa Tuhan ke musim peperangan rohani? Kita bergumul untuk pasangan, bergumul untuk keluarga, bergumul untuk keuangan kita, bergumul untuk pekerjaan kita. Loh, itu semuanya peperangan rohani. Jadi jangan tidak berdoa, makanya jangan bingung terus. Ini masa peperangan rohani, harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Pulihkan tubuh, jiwa, dan rohmu. Banyak daripada kita tuh tulangnya kering. Apa artinya tulang kering? Gak punya gairah. Gak punya semangat. Mau doa malas. Mau baca firman Tuhan begitu gak ngerti ditutup Alkitabnya. Terus langsung berhenti. Tulangmu kering. Tidak bergairah, tidak berdaya. Jadi roh itu harus dikasih nutrisi. Itulah pentingnya doa, pujian, penyembahan tiap-tiap hari. Supaya rohmu itu terus menyala-nyala. Anda kalau nggak makan, kira-kira Anda sehat nggak? Coba aja Anda sebulan nggak usah makan. Nggak mati sih, tapi lemes.
Ya enggak makan, cuma minum air putih aja. Bisa enggak, saudara? Enggak bisa. Roh, jiwa, tubuh harus dijaga kesehatannya. Hari-hari ini tuh banyak sekali orang stres. Hampir tiap hari saya ketemu sama orang yang mengalami kesehatan mentalnya terganggu. Wah, kalau udah kesehatannya terganggu, susah ngobatinnya. Apalagi kalau udah mulai halusinasi, ya, udah mulai ilusi, nggak bisa membedakan ini realita mana, halusinasi terus, telinganya bising sama suara-suara setan, suara-suara diri sendiri. Jangan nunggu semuanya hancur, baru engkau mulai doa. Susah nanti bangkitnya. Ayo, semua yang ikut live ini, bangkitkan dirimu. Ya, kasih nutrisi, pulihkan tubuh, jiwa, dan roh, masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan mau kalah, saudara. Kalau dibawa Tuhan ke musim peperangan rohani, jangan mau kalah. Amin. Hati yang gembira, pengertian yang keempat, itu kayak begini. Tanda hadirat Tuhan. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah kau beri kemenangan. Haleluya, dia berperang gantikanku. Haleluya, amin. Saya suka sekali lagu ini. Ini lagu Symphony of Worship. Hempaskan ke arah Goliat. Semua ketakutan, semua kekhawatiran, hempaskan. Gak guna ketakutan. Takut itu sewajarnya. Kecewa sewajarnya. Jangan apa-apa tuh protes sama Tuhan. Tuhan kok lama? Lagi dibawa ke musim peperangan rohani. Ayo. Hatimu biarlah bersuka cita. Hatimu biarlah merasakan hadirat Tuhan. Waktu hadirat Tuhan itu turun. Wah. Mau keadaannya kaya apapun. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Loh, kan? Siapa yang mau bisa menutup pintu? Kalau Tuhannya sudah buka. Kalau Tuhan sudah buka, siapa juga yang bisa nutup? Tidak ada tuh. Hadirat Tuhan yang membawa kemenangan. Jadi jangan doa kalau lagi kondisinya kepepet baru kau doa. Telat. Latih dirimu untuk tekun di dalam doa, pujian penyembahan, merenungkan firman Tuhan tiap hari. Jangan malas, saudara. Ya, katakan amin, saudara. Perintahkan tubuhmu, katakan pada dirimu, jangan malas nyembah Tuhan. Jangan malas baca firman Tuhan. Amin. Lalu pengertian berikutnya, hati yang gembira. Saya suka nih. Senjata dalam peperangan rohani. Iblis itu paling suka kalau orang frustrasi. Karena iblis itu nggak bisa tertawa, saudara. Iblis itu tuh stres. Nah, karena dia nggak masuk surga. Dia tempatnya neraka. Makanya iblis frustrasi. Dia berusaha mengintimidasi umat yang ada di bumi ini. Untuk apa toh? Sama kayak dia. Marah terus, kecewa terus, hidupnya frustrasi terus, dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Supaya keadaan kita sama kayak si iblis itu. Mau tak kayak gitu? Itu adalah senjata perang. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wah. Ini perintah Tuhan. Syarat utama kita berdoa itu sukacita, saudara. Orang kalau hatinya penuh dengan sukacita, dia mampu mengucap syukur. Nggak iri sama orang. Di luar sana banyak orang kaya, lantas kita ngata-ngatain, itu orang itu nggak pernah ke gereja tapi kaya, orang itu tuh banyak dosa, tapi kok hidupnya diberkati, mindsetmu aja tentang berkat udah salah kaprah. Makanya jangan punya rasa iri hati pada orang lain. Tuhan itu memberkati semua orang. Kita juga diberkati. Nggak usah mbok banding-banding. Anda dan saya diciptakan Tuhan ada tujuannya masing-masing.
Berkat Tuhan itu nggak pernah keliru, saudara. Nggak pernah keliru, sudahlah. Nggak usah lihat rumput tetangga lebih hijau. Kok di sana lebih kaya? Saya pelayanan udah mati-matian lah. Udah mulai hitung-hitungan kan? Engkau hilang sukacita kalau kayak gitu. Senjata ampuh di dalam masuk dalam peperangan rohani itu adalah sukacita. Iblis itu nggak suka kita sukacita. Iblis maunya kita sakit-sakitan, ya, melo terus, kita kelemahan tubuh, keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Iblis itu suka banget yang kayak gitu. Supaya hilang pengharapan, supaya tidak berpengharapan kepada Tuhan, supaya kita berhenti berdoa. Jadi, kalau kita berhenti berdoa, artinya kita mendengar suara iblis. Ayo. Kalau kita punya alasan, malas baca firman Tuhan, alasannya sibuk dan lain sebagainya, engkau sudah dikendalikan sama iblis. Kalah dalam peperangan. Hati-hati. Sesungguhnya, musuh terbesar kita itu bukan orang lain. Kita. Tidak bisa mengendalikan pikiran, tidak bisa mengendalikan hati, terlebih tidak bisa mengendalikan mulut. Makanya kenapa kita jadi overthinking, kenapa kita jadi mengalami kelemahan tubuh, kenapa kita kecewa terus, tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi orang lain. Kenapa toh? Mulutnya tidak dijaga. Hatinya tidak dijaga. Pikirannya ruwet. Pagi hari ini Tuhan ingetin. Untuk masuk dalam peperangan rohani, senjatamu adalah sukacita Tuhan. Tanda pertama orang bersukacita dalam Tuhan itu adalah mengucap syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Jangan kalau nggak punya duit, lantas engkau mengatakan ini tanggal tua, kere, nggak ada hasil, ditakdirkan miskin, itu pertanda bahwa engkau hilang sukacita. Belum masuk ke peperangan, udah kalah. Iblisnya tepuk tangan, kalah. Jangan mau seperti itu. Masuklah di dalam hadirat Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Senjata untuk masuk dalam peperangan rohani itu apa toh? Bersukacitalah senantiasa. Makanya kenapa dikatakan senantiasa? Bersukacitalah senantiasa itu artinya kondisinya kayak apapun, terus menerus sukacita. Sukacita itu bukan tertawa saja loh. Sukacita itu penuh dengan syukur. Ada worship di dalam hati kita. Kita terus mengagungkan Tuhan. Kita terus meninggikan Tuhan. Kita nggak dipengaruhi sama keadaan. Kalau keadaannya nggak baik, nggak pelayanan. Kalau keadaannya nggak baik, nggak ke gereja. Loh enggak. Sukacita membuat kita makin intim sama Tuhan. Sukacita membuat kita makin cinta sama Tuhan. Kita jadi on fire tiap-tiap hari. Ya, berikutnya. Membawa kesembuhan dan kekuatan Tuhan. Suatu kali saya pernah, saudara ya, saya itu kan ada riwayat syaraf kejepit gitu. Suatu kali mau pelayanan sakit sekali, saudara. Saya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, mau ngapa-ngapain susah. Dan jadwal pelayanan saya itu penuh hari itu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini harus bagaimana? Tuhan katakan tetap, gue harus tetap pelayanan, nggak ada off. Lalu kemudian Tuhan katakan apa? Sukacita, Kathy. Saya nyembah Tuhan. Bahkan saya berdiri dari sofa. Saya lompat-lompat kegirangan. Saya nyanyi lagu ini. Ada kuasa di dalam darahnya. Darah domba Allah. Saya lompat-lompat. Wah, makin sakit, saudara. Tapi saya terus katakan. Ada kuasa di dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Wah. Gak nyampe setengah jam, sembuh, saudara. Saya sering sekali ngalami yang kayak begini. Kesembuhan mengalir pada waktu apa? Sukacita. Amin. Ayo praktek, Anda yang sakit itu. Sukacita Tuhan. Ayo kalahkan semua ketakutan itu. Amin. Tuhan Yesus dahsyat banget. Dahsyat banget. Nah, hati itu dijaga, saudara. Jangan nelongso terus. Hidup kok kayak gini. Ini kapan berubahnya? Ini kok gak selesai-selesai?
Tuhan kapan tolongnya? Tuhan kok jahat sama saya? Nah, hati itu dijaga. Ojo nelongso terus, saudara. Hidup loh cuma sekali nelongso terus. Kenapa ada pengertian? Kita ada perintah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa kok harus waspada? Supaya mulut itu tuh gak ngomong negatif terus. Hati yang negatif, ya, isinya negatif semuanya itu banyak sampah pasti. Makanya ada satu perintah, dijaga hati. Orang menjaga hati itu nggak bergantung pada situasi. Jadi salah kalau Anda menyalahkan orang lain. Hati saya kayak begini karena orang lain, Bu. Karena masa lalu saya, Bu. Karena saya dilakukan kayak gini, Bu. No. Perintah untuk menjaga hati itu adalah kita yang melakukannya. Makanya firman Tuhan pagi hari ini dikatakan apa toh? Hatimu mesti bergembira. Kalau kita sakit hati itu berarti pilihan. Firman Tuhan sudah katakan apa toh? Pelihara hati. Guard your heart. Artinya dikerangkeng, loh. Dijaga, dikawal hati kita. Jangan sampai tersentuh yang namanya apa? Luka. Ya, saya rasa sakit hati, akar pahit, dan lain sebagainya itu. Banyak orang mengalami sakit penyakit rata-rata karena apa toh? Hati. Orang kalau nggak bisa mengampuni, susah berbahagia. Orang kalau nggak mau mengampuni, susah tertawa. Karena apa? Hatinya pahit. Makanya kenapa Tuhan itu suruh mengampuni. Ampunilah kesalahan kami seperti doa Bapa kami, jangan cuma dihafal. Tapi dilakukan. Kalau pilihan kita melalui ego kita, ngikutin ego kita, nggak mau Bu, saya tidak mau mengampuni. Pokoknya saya tidak mau mengampuni. Ya wes. Kalau ada resiko, you tanggung penumpang. Kalau ada resiko, berarti engkau harus tanggung jawab dengan keputusan yang kau ambil. Jadi nanti kalau misalkan sakit, engkau nggak diberkati Tuhan, ya berarti jangan nyalain Tuhan. Kan sudah ada aturannya. Hidup itu tuh ada aturan. Barang siapa tidak melakukan firman Tuhan, dia akan terima hukuman. Hukumannya apa? Ya itu. Tahu sendiri tak? Kalau apa konsekuensinya kalau kita tidak melakukan firman Tuhan? Hukuman tak? Pelanggaran tak? Berapa banyak kita mendapatkan kutuk dalam hidup kita? Gak berbuah sama sekali. Isinya cuma nyelekit, nyakitin orang, julid, ngata-ngatain orang. Karena apa? Gak mau mengampuni, gak mau mengasihi. Hati yang gembira, itu salah satunya adalah permintaan Tuhan untuk apa? Melepaskan semua sakit hati. Amin. Lepaskan semua sakit hati. Wong hatimu mau bergembira kok. Tuhan hendak memberkati engkau. Tapi kalau engkau hatimu penuh sampah, loh terus piye cara menerima berkat Tuhan? Tidak mungkin toh. Tuhan akan memberkati kita kalau kita tuh penuh dengan kepahitan. Amin. Ayo, yang masih punya sampah kehidupan, mulai detox. Buang satu persatu. Ngapain tuh saudara nyimpen-nyimpen sakit hati kayak gitu tuh? Rugi. Kitanya sendiri yang rugi. Nggak usah gengsi, nggak usah gengsi. Orang tuh punya kehidupan masing-masing. Masing-masing daripada kita tuh punya masa depan. Kalau orang lain nyakitin kita, yuk tinggalan, wes tinggalan. Ya, menyingkir aja sudah. Pandanglah ke depan. Jagalah hati, supaya apa toh? Hatimu terus bergembira. Kalau hati bergembira itu tubuh, jiwa, dan roh mesti sehat. Pasti sehat. Waktu hatimu bergembira, engkau dibawa Tuhan ke dalam musim peperangan rohani, enak. Karena iblis itu kan gak suka toh, kita itu sehat. Makanya sukacita Tuhan itu mendatangkan apa? Pengurapan. Mendatangkan atau berkat. Mendatangkan apa? Kesehatan. Ada kemenangan di dalam dirimu. Ya, saudara. Amin. Saya itu kapok, saudara. Saya itu tahu rasanya gak bisa mengampuni, gak mau mengampuni itu tahu banget rasanya. Saya pernah kepahitan sama orang. Saya pernah dilukai sama orang. Makanya saya tuh kapok waktu saya memutuskan. Saya gak mau mengampuni, saya pernah kok kayak gitu, pernah. Tapi habis itu saya kapok. Kenapa? Jadinya saya yang sakit. Gak mau saya. Jadinya saya gak diberkati sama Tuhan. Perkataan saya ketus, hati saya ketus. Wah, gak mau. Jadi saya memilih untuk bersukacita. Tanda orang yang bersukacita itu adalah apa toh? Melepaskan semua sampah kehidupan. Ya. Kemudian berikutnya,
Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, semangat yang patah itu apa pengertian? Pengertian yang pertama tuh kayak begini. Kehilangan nafas hidup. Waduh. Orang kalau nggak bisa nafas, nggak bisa hidup tuh saudara. Banyak daripada kita tuh kayak mumi. Hidup tapi mati. Tapi itu pengertiannya, hidup tapi mati. Tubuhnya mati, jiwanya mati, rohnya mati. Gak ada nafas kehidupan. Beberapa waktu yang lalu tuh ya, hampir seminggu itu saudara ya, saya pelayanan konseling. Ketemu sama orang yang rata-rata ngomongnya begini, Bu, saya tuh nggak bahagia sama pernikahan. Saya nggak bahagia, Bu, saya nggak bahagia. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi tuh, nggak punya pengharapan. Mati, hidup, tapi mati. Mati rasa, nggak bisa merasakan kebahagiaan. Tubuh, jiwa, dan rohnya udah mati, udah. Makanya, apa itu namanya, semangat yang patah itu kayak orang yang kehilangan nafas. Nggak ngerti rasanya bahagia. Nggak ngerti. Ada loh orang yang mengatakan, Bu, saya itu nggak ngerti ya diberkati Tuhan itu kapan. Tuhan itu kayaknya nggak memberkati saya. Nah, mulai ini kayak gini. Kalau sampai hatimu aja pahit sama Tuhan, buru-buru mengucap syukur. Kebaikan Tuhan aja nggak mau ingat. Tuhan ngasih kita nafas kehidupan, mata kita bisa lihat jelas, tangan kita juga masih dua, kaki kita bisa jalan, kita tuh susah mengucap syukur. Karena apa? Yang dilihat itu cuma apa? Tuhan nggak tolong, Tuhan biarkan saya, Tuhan hancurkan saya, cuma itu terus. Itu artinya nafas kehidupanmu udah berhenti. Sampai semuanya kebas, gak iso ngerasake. Yang namanya hidup nikmat itu kayak gimana? Karena kehilangan sukacita Tuhan. Rugi enggak saudara kayak gini? Makanya berlatihlah mulai sekarang. Banyaklah nyembah Tuhan. Banyaklah memuji Tuhan. Waktu kita mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, semua aspek kehidupan kita akan mengalami satu kehidupan. Amin. Nah, tulang kering itu seperti apa? Patah yang semangat yang patah itu seperti apa? Kekeringan jiwa. Beberapa hari ini saya cukup sedih, saudara. Saya ketemu konseli-konseli yang udah mulai berhalusinasi. Aduh. Saya ini kalau sudah melihat seperti itu tuh suka kasihan. Diajakin ngomong, nggak ngerti. Diajakin doa, udah mulai kebal. Udah telat kayak begini. Saudara, jangan biarkan mentalmu itu tuh sakit. Masing-masing daripada kita, tiap-tiap hari harus memperhatikan kesehatan mental masing-masing. Karena kalau ya kayak gini nih, saya seminggu tuh kewalahan, saudara. Energi saya habis ketemu sama jemaat yang mulai berhalusinasi, nggak bisa tahu realita mana, pikirannya udah kemana-mana, pikirannya bising, telinganya bising sama suara setan. Bunuh aja, bunuh diri aja, hancurkan aja, sedih aja, ini masuk terus. Tetangga baik-baik dibilang jahat. Suami baik-baik dibilang jahat. Karena apa? Halusinasi. Udah gak ngerti. Inilah yang disebut dengan kematian. Pendak mesake, saudara. Kekeringan jiwa. Makanya pagi hari ini, saudara, jangan merasa kau sehat. Bangun keintiman dengan Tuhan. Tiap-tiap hari bangun keintiman dengan Tuhan. Jangan biarkan iblis memporak-porandakan kehidupan kita. Karena kalau udah ketemu konseli saya kayak begitu, aduh saudara, susah nyembuhinnya. Pergi ke psikiater pun juga berkali-kali udah buang biaya, buang waktu dan lain sebagainya. Gak ngalami kesembuhan. Saya aja ketemu itu, aduh, saya tuh sampai drain energi saya. Kering sudah. Makanya saya mengingatkan pada saudara pagi hari ini. Firman Tuhan ini hari ini tuh gak kebetulan. Jangan nunggu telat kayak begitu. Jangan tidak doa. Jangan tidak melakukan pujian penyembahan. Amin. Ya. Kekeringan jiwa. Itu pertanda semangatmu patah. Nah, yang ini.
melemahkan tubuh. Berapa banyak orang dikit-dikit kalau kena frustrasi, langsung kelemahan tubuh. GERD lah, sakit lambung lah, sakit kepala, nangis terus, susah tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah kan kelemahan tubuh jadinya. Isi, tadi sudah saya katakan, tubuh, jiwa, dan roh itu butuh nutrisi. Rohmu itu harus dipenuhi sama nutrisi. Doa, pujian, penyembahan itu nutrisi. Firman Tuhan itu nutrisi. Anda tidak usah makan. Anda tidak usah minum. Kuat. Paling cuma seminggu kuatmu. Tidak bisa, saudara. Jangan merasa sok kuat. Jangan merasa sok tidak butuh Tuhan. Begitu ketabrak apa gitu ya. Kena kasus apa gitu. Ada masalah apa aja udah teriak. Karena nggak membiasakan diri doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Jangan punya pikiran kayak begini. Bu, kalau doa, pujian, penyembahan kok kayaknya sok rohani. Itu kuno itu. Opini kuno kayak gitu. Malas ya malas aja. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, kuno. Amin. Pagi hari ini Tuhan tidak main-main. Kalau pengen tubuh, jiwa, dan rohmu sehat, bangkitkan dirimu. Yang bisa membangkitkan diri itu kamu sendiri. Diri kita sendiri. Jangan tunggu semuanya ancur-ancuran. Tidak usah nyalain orang lain. Semua itu tentang kita. Semua itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, bangkitkan dirimu. Anda yang mengalami penyakit dan belum mengalami kesembuhan, miliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tetap humble di hadapan Tuhan. Belum terima mujizat, tetap rendah hati. Belum ditolong Tuhan, tetap rendah hati. Belum mengalami apa-apa, tetap rendah hati. Jangan biarkan tulangmu kering. Jangan biarkan jiwamu merana. Jangan biarkan kau kehilangan sukacita. Amin. Ya, kalaupun belum terjadi perubahan, kalau sebenarnya nggak mungkin ya, nggak terjadi perubahan hidup itu nggak mungkin. Selama kita di dalam Tuhan, perubahan kehidupan itu pasti ada. Entah itu karakter kita, cara kita ngomong, cara kita berpikir, kondisi hati kita itu pasti ada yang berubah. Makanya kalau diproses sama Tuhan, manut. Amin ya. Manut ya. Anda yang belum mengalami perubahan hidup, kuncinya cuma satu. Hati yang gembira. Jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Jangan biarkan iblis mencuri kesehatanmu. Ayo semuanya bangkit. Pagi hari ini, tidak ada kata kebetulan. Tuhan memberikan kita firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita hidup berkemenangan. Tanda orang hidup berkemenangan itu adalah apa? Hatinya bergembira. Hatinya penuh sukacita. Sekalipun engkau nggak punya apa-apa, semuanya itu ancur-ancuran udah. Tapi biarkan hatimu bersukacita karena Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dahsyat ya. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Rohmu harus melayani. Rohmu harus bangkit. Rohmu harus kuat. Rohmu harus merdeka. Amin. Udah selesai saudara. Waktunya praktek. Katakan kepada jiwamu. Hati yang gembira. Sebutin namamu ya. Kathy, hati yang bergembira. Ayo, come on, bangkit Kathy. Bangkit Kathy, semangat Kathy. Ayo, Kathy harus makin on fire di dalam Tuhan. Sebutin namanya saudara ya. Dan alami urapan Tuhan. Alami fresh anointing daripada Tuhan. Percaya saja, pagi hari ini setiap daripada Anda pasti akan mengalami kesembuhan. Kesembuhan batin, kesembuhan pikiran, kesembuhan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima urapan itu. Percaya dengan penuh iman. Amin. Ya. Oke, Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom.